kamu? Buat apa? Lihat muka kamu hancur kayak tadi itu lebih berharga buat aku. Bohong. Tadi siang kan kamu telepon ke kantor saya dan minta uang sama saya. Iya kan? Enggak, aku nggak nelfon. Sudahlah, nggak usah menyangkal. Sekarang juga kamu ikut saya dan menjelaskan semua di kantor polisi. Ayo. Nggak, Pak. Kamu nggak berhak ngajak saya. Ayo. Bu Yana, mau pergi, Bu? Iya, tolong bawain tas saya ya. Baik, Bu. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Halo, polisi. Saya ingin melaporkan penganiayaan dan pencurian. Halo Sarah, ada apa? Fahmi ditusuk orang. Hah? Fahmi ditusuk orang? Jangan bercanda dong, Sar. Gue nggak bercanda, Andre. Pokoknya gue nggak mau tahu lo kesini sekarang juga. Rumah sakit Pelindung Kasih ya. Ya, Andre ya? Ya udah, gue ke rumah sakit ya. Sebentar, tungguin gue ya. Dioperasi, Dre. Kata dokter, keadaannya kritis. Gimana kalau dia nggak tahan, Dre? Gimana kalau Fahmi mati? Gue nyesel banget. Akhir-akhir ini gue nggak nganggep dia. Tapi gue sayang banget sama dia. Gue nggak mau dia mati, Dre. Sarah, tenang, Sarah. Diam-diam tuh Fahmi orangnya ulet. Aku yakin dia akan baik. Aku yakin itu. Tapi, gimana ceritanya sih sampai bisa begini? Sarah, tolong susul aku ke kantor polisi. Terus gue langsung nyusul ke alamat yang dikasih tau Fahmi. Sampai di sana, tiba-tiba banyak orang kerumunan. Terus gue deketin lagi, ternyata yang di kerumunan itu si Fahmi. Ya gue langsung sama orang-orang itu bawa Fahmi ke rumah sakit deh. Sebelum lo datang, kata suster Fahmi ditusuk di dada. Gue yakin banget yang tusuk itu pembunuhnya Flora. Kalau gue udah berangkat sama dia tadi, gue udah mati kali. Gue takut banget, Dre. Gimana kalau orang gila itu yang ngincer kita?
Kita mesti lapor polisi. Sarah, kalau kita lapor ke polisi sekarang kita yang ditahan. Kamu mau? Aku udah gak peduli lagi, Dre. Kita mesti lapor polisi. Kalau nggak kita yang mati duluan. Cuman polisi yang bisa ngelindungin kita, Dre. Sarah. Mbak, Anda yang antar Fahmi? Iya, Dok. Gimana keadaannya? Kami masih berusaha menolong Fahmi. Tapi keadaannya masih kritis. Dia banyak sekali kehilangan darah, sementara persediaan darah kami sudah menipis. Golongan darahnya apa ya, Dok? Golongan darahnya B. Saya juga B, Dok. Saya siap mendonor darah saya. Sarah, golongan darah lu apa? Aduh, golongan darah gue AB lagi. Gimana ya? Masih ada teman kita nggak ya yang golongannya B? Aku tahu, Dok. Bisa tunggu teman saya sebentar nggak? Bisa. Makin cepat makin baik. Oke, makasih ya, Dok. Halo. Halo, Mel. Dre, pas banget sih. Baru aja aku menelpon kamu. Mel, aku butuh banget bantuan kamu sekarang. Fahmi luka parah dan dia butuh darah golongan B. Hah? Fahmi kenapa, Dre? Nanti aku ceritain, Mel. Tapi kamu bisa kan sekarang jadi donor darah? Please, Mel, bantuin Fahmi kali ini aja, please. Iya. Kamu di mana sekarang? Aku di rumah sakit pelindung kasih. Kamu kesini ya, Mel? Yaudah, aku kesana sekarang ya. Okay, thank you, Mel. Yuk. Gimana, Dre? Tenang, Sarah. Fahmi nggak akan kekurangan darah. Oke, dia bakal selamat. Yuk. Kau mau kemana, Mel? Nggak tahu sekarang jam berapa? Aku... Mas Andre dari mana? Kamu ditanya, kok malah balik nanya? Yang jadi kakak, kamu atau aku? Pasti kamu mau ketemu si kucing kudisan Andre itu kan? Mas, berapa kali aku bilang, jangan sebut Andre kayak gitu. Dia tuh kan pacarku, Mas. Iya, aku tahu. Tapi aku nggak suka kalau kamu pacaran sampai nggak tahu waktu kayak gini. Kalau kamu bunting, siapa yang repot? Aku kan? Mas, aku tuh capek diperlakukan seperti anak kecil, tau nggak? Aku tahu batasan, Mas. Dan asal Mas tahu, aku tuh nggak sama dengan cewek-cewek selama ini kamu garap. Sejak kapan kamu mulai berani sama aku? Hah? Pasti pengaruh si kucing buduk Andre itu kan? Iya, Mas, iya! Berapa kali aku bilang, jangan sebut Andre kayak gitu! Sekali lagi kamu sebut Andre kayak gitu, saya akan buat kamu misal! Ingat, Mas, kamu cuma kakak saya, bukan orang tua saya. Dan kamu gak berhak ngatur kehidupan saya terus-menerus. Ya Allah, kenapa kamu, Mas? Jangan keras-keras, nanti Bitati dengerin. Ini pasti Tanto yang ginikan kamu, iya kan? Bukan Tanto, tapi orang lain. Tadi waktu bubaran kantor, aku didatangi seseorang di tempat parkir. Ada kiriman dari Bali. Dari Bali? Iya. Pokoknya gue nggak mau tahu. Utang lo sama Tanto harus dibayar. Berikut bunganya 100%. Kalau lo besok nggak ngelunasin, bunganya akan berlipat menjadi 100% lagi. Dan lo akan kehilangan jari lo. Ngerti lo? Ngerti, Pak.
saya pasti akan bayar. Tapi jangan sakiti saya, Pak. Sorry, bro. Tanto marah banget sama lo. Karena lo sempat kabur dari dia. Dan gue suruh ngasih pelajaran lu supaya lu gak kabur lagi. Sikat! Dan aku diajar habis-habisan. Sampai aku sendiri mengira kalau aku tuh akan mati. Bangun-bangun, aku sudah berada dalam mobil kembali. Supaya Papa nggak curiga, aku terpaksa mampir dulu ke rumah sakit, Rin. Mas, ini sudah kelewat batas. Kita harus bilang sama Papa. Kita minta Papa lapor polisi. Polisi? Memang hari ini atau besok polisi bisa melindungi kita. Tapi bagaimana dengan bulan depan? Atau 3 bulan lagi? Atau mungkin tahun depan? Percuma, Rin. Melapor polisi cuma akan menambah masalah kita. Tapi bagaimana kita dapat uang sebanyak itu, Mas? Aku sudah punya jalan keluar. Pokoknya kamu jangan sampai membuat Papa curiga. Itu sudah cukup membantu. Terima kasih banyak ya kamu telah datang. Aku tadi sempat takut kamu nggak mau datang karena apa yang Fahmi ngomong tentang kamu. Nggak apa-apa lagi, Andre. Lagian, aku sini kan bukan karena Fahmi, tapi karena kamu yang minta. Kasih ya, Mel. Kamu belum tidur, Ja? Lagi nunggu Melani pulang. Kalau bisa masuk. Kamu lupa? Aku kan pegang kunci rumah kamu. Seharusnya kamu ganti kunci pintu rumahnya. Kalau nanti ada mantan kamu yang lain yang dendam sama kamu, terus datang ke sini, gimana? Selama ini nggak ada yang berani ke rumah ini lagi. Terus lo ngapain ke sini? Aku butuh tempat penginapan yang aman. Kamu bilang kan kalau nggak ada yang berani datang ke sini. Ya makanya aku ke sini. Yan. Lu udah lama nggak muncul. Sekali yang muncul lu terus minta tolong sama gua. 3 hari yang lalu lu minta duit palsu sama gua. Sekarang lu minta nginep. Apa imbalan untuk gua? Hei, 2 tahun yang lalu kamu nyuruh aku aborsi kan? Terus aku nurut. Ya ngapain sekarang kita impas? No way. Kemarin lu minta duit palsu sama gua. Dan gua nggak banyak tanya. Saat itu juga hutang gua lunas ke lu. Reza sayang, aku nggak punya uang, tapi aku bisa bayar kamu dengan cara yang lain. Oke. Mobil saya ada di Kalideres. Pencurinya bagaimana? Tidak ada jejak. Baik. Saya tunggu di dekat pintu keluar jalan tol. Sekarang juga saya berangkat. Ricky, kenapa kamu? Nggak apa-apa, Pak. Kemarin saya dicegat Kapak Merah di Menteng. Ada-ada saja. Udah lapor polisi? Belum, Pak. Rencananya hari ini setelah saya periksa ulang ke dokter, Pak.
Tadinya Papa ingin minta tolong kamu antar Papa. Ya, lebih baik kamu urus aja urusan kamu dulu. Baik, Pak. Sar. Ya Allah, Fahmi, kamu udah sadar. Syukurlah. Sar, Andre mana? Andre lagi nunggu di luar. Kamu mendingan jangan banyak bicara dulu. Dokter bilang kalau kamu udah sadar, mendingan kamu istirahat. Sar, tolong panggilin Andre. Ini penting. Aku tahu siapa yang bunuh Flora. Kamu jangan ngigo lagi deh, Fam. Enggak. Aku nggak ngigo, Sar. Cepet, tolong panggil Andre sekarang. Please, Sar. Andre? Om. Om Hari. Apa kabar? Baik. Om baru selesai check up. Oh, oke. Kamu sakit? Enggak, Om. Saya lagi nemenin teman saya, Melanie. Baik. Kalau gitu Om duluan ya. Hati-hati, Om. Ya. Om kok masih bilang aku temen sih? Malu yang ngakuin aku pacar kamu. Sorry, Mel. Masalahnya Om Hari itu... Dre, kami udah bangun. Lo dipanggil dia. Oke, yuk Mel. Sorry ya, Mel. Lo tunggu sini dulu kali ya. Sarah, Melanie sekarang pacar saya. Gimana, Fam? Ngapain lo kesini? Keluar lo. Lo apa-apaan sih, Fam? Ini Melanie bukan siapa-siapa. Dia ini mata-mata, Andre. Pasti dia nyuruh supaya gue dibunuh. Fam, lu ngomong apaan sih? Gue gak ngerti maksud lu apaan. Alah, jangan pura-pura gak tahu deh lo. Dre, kemarin gue hampir mati. Ditusuk sama pembunuhnya Flora. Tapi gue sempat lihat mukanya. Dan gue kenal dia, Dre. Siapa, Fam? Siapa? Dia itu anak buah kakaknya Melanie, Dre. Lu serius, Fam? Iya, gue serius, Dre. Lu waktu itu ingat nggak? Dia dijemput di rumah sakit. Dan ada salah satu anak buah dari kakaknya Melanie yang datangnya terlambat.
Iya, aku ingat. Kalau nggak salah namanya Baron. Iya, itu dia orangnya. Dan pasti dia nyuruh. Hah? Lu gila, Fam. Gue tuh nggak tahu tentang Baron, tau nggak? Gue nggak tahu tindakannya. Emang gue akuin, dia itu anak buah kakak gue buat njagain gue. Tapi gue nggak pernah mau. Karena dia tuh orangnya rada idiot, tau gak sih? Dan gue nggak punya urusan apa-apa sama dia. Bener. Dan lagian, ngapain juga gue nyuruh dia ngebunuh lu? Hah? Motivasi gue apa coba? Melanie bener, Fam. Asal lu tahu, lu bisa survive sampai saat ini karena darah Melanie. Tadi malam Melanie mendonorkan darahnya buat lu. Dia ngapain begitu kalau dia mau lu mati? Terus, siapa dong yang nyuruh Baron? Permisi, Mas. Saya ibunya Flora. Maaf, Mas ini siapa? Saya hanyalah seorang ayah, sama seperti ibu. Anak saya baru saja meninggal di kecelakaan pesawat. Kebetulan namanya juga Flora. Karena anak saya tidak punya kuburan, makanya saya kemari. Maaf, saya harus pergi. Saya mohon maaf kalau saya bikin ibu kaget. Permisi, Bu. Mas belum kasih tahu nama Mas siapa? Siapa ya kira-kira orang itu? Apa hubungannya dengan Flora? Flora, Mama datang untuk kirim doa sama kamu. Mel, lu mau mancing si Baron supaya ngaku? Itu nggak mungkin, Mel. Mendingan kita laporin aja ke polisi. Fahmi, gue tuh tahu Baron. Mau 1000 polisi ngadepin dia nggak bakalan ngaku. Tapi kalau gue bilang Mas Reza yang curiga, dia pasti akan bilang. Karena satu-satunya di dunia ini yang dia takutin ya cuma kakak gue. Jadi sekali lagi gue jelasin. Gue akan datengin Baron. Dan bilang ke dia kalau Mas Reza dapat info bahwa dia nusuk teman gue. Nah, setelah dia ngaku, baru kita kasih tahu polisi. Gimana? Pada setuju nggak? Mel, gue nggak yakin kalau dia akan segampang itu buat ngomong. Dre, lo harus tetap nemanin Melanie ya. Iya Mel, kalau nanti Baron malah ngelukain lu gimana? Iya, gue tahu. Tapi kalau misalnya Andre ikut, dia pasti nggak bakalan ngaku. Melanie benar. Tapi Fahmi juga nggak salah. Melanie, kamu nggak boleh pergi sendirian. Saya akan ikutin kamu dari jauh. Dan kalau Baron curiga, saya akan telepon polisi. Bagaimana? Yaudah. Oke, kita jalanin rencana ini. Fahmi, Sarah, kamu adalah backup yang terakhir. Kalau umpama 3 jam dari sekarang, saya atau Melanie nggak telepon kamu, kalian berdua harus telepon Mayor Tony dan suruh dia nyusul ke tempatnya Baron, oke? Oke, gue ngertiin. So hati-hati ya Mel. Oke. Oke, lo juga Doain Istirahat kita ya. ya. Sar. Anda tadi bertemu Andre di rumah sakit. Apa dia sakit? Tidak, Pak. Dia bilang dia lagi mengantar Melanie. Melanie? Ngapain dia antar Melanie ke rumah sakit? Saya tidak tanya, Pak. Jangan-jangan hamil. Maaf, kenapa, Pak? Oh, tidak. Tidak ada apa-apa. Pak Ari, misalnya
Saya ingin mencabut hak waris saya pada Andre. Apa bisa? Bisa. Tapi tentu butuh proses. Dan Andre sendiri harus tahu. Memang Bapak mau mencabut hak warisnya? Tunggu sebentar. Halo. Siang Pak Bahtiar. Saya Mayor Mardi. Iya. Bagaimana Mayor? Ada perkembangan tentang pembunuh Flora? Ini bukan soal Flora. Bapak kenal Denny Wiguna? Iya, saya kenal. Kebetulan saya lagi cari dia. Ada apa? Dia ditemukan tewas. Dibunuh, Pak. Di mana? Siapa yang membunuhnya? Itu yang sedang kami selidiki. Bapak bisa kemari. Saya ada di kantor, Pak. Baik. Saya akan segera ke sana. Saya tunggu, Pak. Maaf, Fahri. Saya ada masalah penting. Saya harus pergi. Tolong buatkan draft untuk pencabutan hak waris Andre. Baik, Pak. Mel, kamu yakin Baron ada di dalam? Iya, Baron itu baru keluar sore hari. Kok siang-siang gini, aku rasa dia masih di rumah. Dre, gimana biar kamu bisa mantau aku terus? Sekarang aku telepon HP kamu. Terus kamu buka terus HP-nya ya. Ya oke, Mel. Jadi kalau kamu dengar sesuatu yang nggak beres, kamu bisa langsung masuk. Ya, udah kan? Oke, beres, Mel. Terus ini juga, Andre. Mendingan kamu deh yang pegang ini. Untuk jaga-jaga. Dan kamu bisa pakai itu. Kalau ada apa-apa, ya. Oke. Kamu hati-hati ya, Mel. Iya. Oke? Ya. Baron! Baron! Gue mau bicara serius sama lo. Bangsat! Dia mau bajingan! Baron! Baron! Bangsat! Hah? Lu ngapain Melania? Hah? 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 Melanie! Mel! Mel! Kamu gak apa-apa? Iya. Sekarang aku ikut aku ya. Ya, kamu ikut aku ya. Ayo. Mel, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa kok. Tadi aku dengar Baron mau bunuh kamu. Terus aku masuk dan tikam dia, Mel. Iya, posisi kita gawat, Mel. Baron mati. Hah? Baron? Iya. Baron mati, Andre? Iya, Mel. Dan pas saya tikam dia, Mel, polisi datang. Kalau saya nggak kabur, saya ditangkap, Mel. Aduh, saya bingung, Mel. Harus ngapain? Aku nggak tahu harus ngapain. Tunggu. Tenang dulu, Andre. Kamu mesti tenang dulu. Mudah-mudahan Baron ninggalin mobilnya. Sekarang kita kesana, yuk kita cari yuk. Mana? Sebelah sana. Yuk, ayo. Terus, Mel. Kita buka dulu aja. Terus? Kayaknya lebih baik
baik kamu sembunyi di belakang terpal aja, ya. Dan kamu jangan keluar sebelum aku panggil. Tapi Mel, gimana mau nyalain mobil kalau nggak ada kunci? Itu gampang, Dre. Tenang aja. Mas Reza pernah ngajarin aku gimana caranya nyalain mobil tanpa kunci. Yaudah. Ya, Yuk. sekarang. Benar ini Denny? Ya, benar dia. Mari, Pak. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa Denny ada hubungan dengan saya? Sersan. Kami temukan ini 5 meter dari korban. Saat kami periksa, nomor telepon yang terakhir adalah nomor telepon Bapak. Bahkan Bapak menelpon sampai 20 kali. Di dalam ada beberapa foto yang diambil lewat kamera digital. Beberapa kami cetak dalam komputer kami, dan ini hasilnya. Anda bisa jelaskan, kenapa korban memotret Andre? Saya menyewa Denny untuk mengikuti Andre. Karena saya curiga, Andre menjalin hubungan dengan temannya, Melanie. Mestinya, Andre masih berkabung dengan meninggalnya Flora. Semua bukti telah bicara. Anda tentu tidak keberatan kan kalau kami menangkap Andre? Sersan, siapkan 2 unit. Malam ini juga Andre mesti tertangkap. Siap, perintah dilaksanakan. Kerjakan. Halo Andre, di depan ada razia. Kamu di belakang jangan bersuara ya. Pokoknya asal kamu diam, kita pasti selamat kok. Ya? Selamat siang, Mbak. Siang, Pak. Tolong keluarkan surat-suratnya. Mayor, kami siap untuk berangkat tangkap Andre. Tunggu sebentar. Bagaimanapun juga, Andre tetap kerabat saya. Kalau boleh, saya ingin telepon dia langsung, agar dia menyerahkan diri baik-baik. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak.
you.